mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal penonton, jumpa lagi bersama saya di channel Akar Rumput. Di sini di hadapan saya adalah kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfatin Nabawiyah, karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebagai jawaban atas bom nuklir Ustadz Qurtubi Lebak. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha awanus syuru'i fi raddi Qurtubi Lebak. Ini adalah saatnya memulai dalam menjawab Qurtubi Lebak. Qala Qurtubi Lebak, Ustadz Qurtubi Lebak berkata di dalam kitab Ihya'ul Mauta, Al-Faslu Sadisu fi raddi dolalati Imadiddin ibni Sarmana at-ta'ini li sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyati. Innama wasaftuhu bit-ta'ini li'annahu yaqadahu fi sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbata sihhataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyati wa yaqau fi a'radihim bidzammi wal ghibati wa nahwihima wa kullu man kana kadzalika yasihhu wasfuhu bit-ta'ini kama sabaqa fil fasli rabi'i fi tahrimi at-ta'ni fin nasabi. Bahasanya di dalam kitab Ihya'ul Mauta karya Ustadz Qurtubi terdapat pasal yang ke-6 membahas tentang kesesatan atau menolak kesesatan Kiai Imaduddin bin Sarman. Sangat luar biasa ya. Mari kita simak. Apa ini yang membantah li sihhati ansabi sadatil alawiyati terhadap kesohehan nasab sadah alawiyah atau Bahlawi, alati asbatahal ulama wasabul maratibil aliyati, yang ulama-ulama yang memiliki pangkat yang tinggi telah menetapkan kesohehannya. Wasaftuhu bit-ta'ini, kenapa ini Ustadz Qurtubi mensifati Kiai Imad dengan ta'in? Li'annahu yaqdahu fi sihhati ansabi sadatil alawiyati, karena bahwasanya Kiai Imad menjelek-jelekan pada kesohehan nasab sadah alawiyah alati asbata sihhatahal ulama'u, yang telah ulama-ulama yang memiliki ashabul maratibil aliyati, yang memiliki kedudukan yang tinggi, telah menetapkan kesohehannya. Wa yaqau fi a'radihim bidzammi wal ghibati wa nahwihima, dan Kiai Imad mencela pada harga diri mereka dengan bidzammi, dengan mencela ya, wal ghibati, dan ghibah, wa nahwihima, dan selainnya menurut Ustadz Qurtubi. Wa kullu man kana kadzalika yasihu wasfu bit-ta'ini, dan setiap orang yang memiliki hal demikian itu sah diberi sifat dengan at-ta'in, kama sabaqa fil faslir rabi'i, seperti pembahasan yang telah berlalu pada pasal yang keempat, fi tahrimi ta'ni fin nasabi, dalam pembahasan diharamkannya membantah nasab. Kemudian dijawab oleh Kiai Imad, qultu, saya berkata, Qurtubi Lebak dollalani biqauli anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu bihi min dalaila wa barahina wa ma annahu athbatahu bi mujarradi taqlidil manhi li ahli ilmi. Ustadz Qurtubi Lebak menuduh aku sesat biqauli, dengan sebab perkataanku bahwasanya Ba'lawi bukan sebagian dari dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dalil-dalil yang telah aku datangkan. Wa ma annahu asbatahu bi mujarradi taqlidil manhi li ahli ilmi, dan beserta Ustadz Qurtubi menetapkan nasab tersebut dengan hanya taklid yang tidak boleh menurut ahli ilmu. Fama ab'adal farqa baina man lahu dalilun wa baina man laisa lahu dalilun, maka alangkah jauhnya perbedaan
antara orang yang memiliki dalil dan antara orang yang tidak memiliki dalil. Ya, Ustadz Qurtubi menuduh Kiai Imad sesat, kemudian dijawab oleh Kiai Imad, wala yahiqqu ayyud'a bid-dhalli illa man arada ayyadhhaba ila baldatin wa kana lam yadhhab ilaiha qattu thumma lam yusahib ma'hu dalilan yahdihi ilaiha. Tidak berhak seseorang menuduh dengan sesat kecuali terhadap orang yang ingin pergi ke satu negara wa kana lam yadhhab ilaiha, sedangkan ia belum pergi ke negara tersebut, belum pernah pergi ke negara tersebut. Tsumma lam yusahib mahu dalilan yahdihi ilaiha, dan ia tidak memiliki petunjuk yang bisa menyampaikan dirinya ke negara tersebut. Fadlun anha ila ghairiha, apalagi dari negara tersebut ke negara-negara lain. Ini pasti tersesat orang yang ingin pergi ke satu tempat, ia belum pernah menuju tempat tersebut tanpa adanya GPS, tanpa melihat GPS, pasti tersesat. Sedangkan Kiai Imad ya, yang mengatakan bahasanya Ba'lawi bukan dzurriyyat Nabi, ini ada dalilnya, ada GPS-nya, sehingga GPS tersebut mengarah ke muara bahasanya Ba'lawi bukan dzurriyyat Nabi. Bagaimana sesatnya? Orang beserta dalil kok dituduh sesat. Lanjut, walastu anafi dolalin, kata Kiai Imad, walastu anafi dolalin, walastu anafi dolalin, aku tidak berada dalam kesesatan, ya akhi, wahai saudaraku, kata Kiai Imad ke Ustadz Qurtubi. Kenapa aku tidak berada dalam kesesatan, kata Kiai Imad, li annali dalilan fi qauli bi anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin nabi, karena aku memiliki dalil dalam ucapanku bahwasanya Ba'lawi bukan sebagian dari dzurriyyat Nabi. Iqra anta ini stata'ta antaqra'a, silahkan bacalah wahai Ustadz Qurtubi. Ini stata'ta antaqra'a, jikalau engkau bisa membaca. Wabhas anta ini stata'ta antabhasa, dan silahkan bahas jikalau engkau mampu membahas. Iqra kutubal ansabi minal qarni rabi ila qarni tasi'i, silahkan baca wahai Ustadz Qurtubi kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Hal tajidu fiha ma yadullu ala anna Ubaidan huwa ibnun li Ahmad bin Isa. Apakah setelah engkau membaca, hal tajidu, apakah engkau akan menemukan fiha di dalam kitab-kitab tersebut dari abad ke-4 sampai abad ke-9 dalil yang menunjukkan ala anna Ubaidan, bahwasanya Ubaid huwa ibnun, itu adalah anak li Ahmad bin Isa, anak Sayyid Ahmad bin Isa. Lah, tidak ada. Ya akhi, wahai saudaraku, kata Kiai Imad, silahkan baca Ustadz Qurtubi kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Silahkan baca. Apakah di situ ditemukan nama Ubaid, di dalam kitab-kitab tersebut ditemukan nama Ubaid atau tidak? Jawabannya pasti la, tidak. Ubaidun laisa ibnan li Ahmad. Ubaid bukan anak Ahmad. Fa'abna'uhu al-mu'aqtibuna salasatun, Muhammadun wa Aliyun wa Husainun. Maka anak-anak Sayyid Ahmad yang beranak pinak itu hanya 3. Pertama, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Kama fi syajaratil mubarakati, seperti keterangan yang terdapat di dalam kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah fi qarnis sadisi, abad ke-6. Wahal tajidu fiha khabaran bi anna Ahmad bin Isa ajara ila Hadramautan. Dan apakah engkau menemukan wahai Ustadz Qurtubi di dalam kitab abad ke-4 sampai abad ke-9 satu berita yang dimana Ahmad bin Isa hajara ila Hadramauta, itu hijrah ke Hadramaut? Jawabannya la, tidak akan ditemukan. Ya akhi, wahai saudaraku, la yakunu khabarun fi kutubil ansabi qablal qarni tasi'i yadullu ala annahu hajara ila Hadramauta. Tidak ada satu berita di dalam kitab-kitab nasab tersebut sebelum abad 9
Khobar yang menunjukkan bahwasanya Sayyid Ahmad hajara ila Hadramauta, itu hijrah ke Hadramaut. Innama tala'a hadzal khabaru fil qarni tasi'i fi kitabi Ba'lawi anfusihim. Hanya saja berita ini muncul pada abad ke-9 di dalam kitab Ba'lawi sendiri. Wahwa kitabul burqatul musiqatu, dan kitab tersebut adalah kitab al-burqatul musiqah li Ali ibn Abi Bakrin as-Sakrani, karya Syekh Ali atau karya Habib Ali bin Abi Bakar as-Sakran yang wafat tahun 895 abad ke-9. Dari satu kitab itu, yaitu kitab al-burqatul musiqah, summa naqalahu man ba'dahu anhu naqlan min ghairi bahsin hatta intashara hadzal khabarul mauhumu al-mawdu'u fi katsirin minal kutubi. Kemudian orang setelah Habib Ali As-Sakran ini menukil, ya, dengan tanpa ngebahas, sehingga berita ini tersebar di dalam banyak sekali di dalam kitab, bermuara pada satu kitab, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, tentang kabar hijrahnya Sayyid Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak ada berita, kosong, tidak ada berita bahwasanya Sayyid Ahmad hijrah ke Hadramaut, tidak ada. Di abad ke-9 baru Habib Ali As-Sakran menulis di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah bahwasannya Sayyid Ahmad hijrah ke Hadramaut. Ini referensinya dari mana? Tidak ada referensinya. Fakaifa man la yuhajiru abadan ila Hadramauta yamutu fiha wa yudfanu fiha. Bagaimana mungkin orang yang tidak hijrah ke Hadramaut, yamutu fiha, itu wafat di Hadramaut, wa yudfanu fiha, dan dikuburkan di Hadramaut? Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad bin Isa yang diberitakan dari abad ke-4 sampai abad ke-9 ini belum pernah hijrah ke Hadramaut, kemudian wafatnya di Hadramaut dan dikuburkan di Hadramaut? Bagaimana mungkin? Wa kaifa man la yakunu auladu hajaru ilaiha kanat ahfaduhu fiha. Dan bagaimana mungkin orang yang anak-anaknya tidak hijrah ke Hadramaut, itu anak keturunannya fiha, berada di Hadramaut. Orang nenek moyangnya juga belum pernah hijrah ke Hadramaut, dan sekarang banyak keturunan-keturunannya yang berada di Hadramaut. Walladzi qaddalla anta ya akhi la ana, wa falladzi qaddalla anta ya akhi la ana, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Falladzi, maka orang yang sesat, angta, itu engkau, ya akhi, wahai saudaraku, la ana, bukan aku, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, silahkan datangkan dalil-dalil kalian, in kuntum shadiqin, jikalau kalian benar. Wa amma qauluka li sihhati ansabi sadatil alawiyyati allati asbatahal ulama'u ashabul maratibil aliyati. Dan adapun perkataanmu, wahai Ustadz Qurtubi, terhadap sahnya nasab sadah alawiyah yang telah ditetapkan oleh ulama yang memiliki pangkat yang tinggi. Ya akhi, wahai saudaraku, kata Kiai Imad kepada Ustadz Qurtubi, in takun ta'lamu dala ilahum fi isbati nasabi Ba'lawi fa'angta tabi'un. Jikalau engkau mengetahui dalil-dalil mereka, yakni ulama-ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam menetapkan nasab Ba'lawi, maka engkau adalah tabi'un, orang yang mengikuti. Wa ilah, dan jikalau engkau tidak mengetahuinya, fa'angta muqallidun faqat, maka engkau disebut orang yang taklid saja. Wa in qara'ta bidiqqati bahsin fi kutubil ulama illadzina yadhkuruna nasab Ba'lawi fa fahimta anna minhum man lam yusbit wa minhum man yusbitu bila dalilin. Dan jikalau engkau membaca dengan lembutnya pembahasan di dalam kitab-kitab ulama yang menyebutkan nasab Ba'lawi, maka engkau akan memahami bahwasanya sebagian dari mereka adalah orang-orang yang tidak mengisbat nasab Ba'lawi, dan sebagian dari mereka man yusbitu bila dalilin, adalah orang-orang yang mengisbat nasab Ba'lawi bila dalilin, dengan tanpa dalil.
Al-qaidatu taqulu, kaidah berkata seperti ini. Man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjatun. Orang yang di sisinya memiliki hujjah, argumentasi, itu didahulukan daripada orang yang di sisinya tidak memiliki hujjah. Al-Imam Ibnu Hajarin Al-Haytamiyu masalan dzakara fi kitabih